Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil hamid, yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwa fa'alun lima yurid. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarika lah. Al-hayyul qayyum, al-muhyi al-mumit. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyuhu rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, pemirsa Insan TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertemu setelah sekian lamanya kita beruzur untuk bisa hadir di majelis Sunan Abi Dawud dalam salah satu program Insan TV yang semoga Allah Ta'ala berkahi. Ya, masih kita meneruskan perjalanan panjang kita dalam kitab Sunan Abi Dawud karya al-Imam al-Mashhur bi Abi Dawud al-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Bab yang akan kita mulai pada duha yang berbahagia ini adalah bab ke-28 dari kitab Sunan Abi Dawud dan dimulai dari hadis ke-52. Bab ke-28 yaitu babu ghaslis siwak, bab mencuci as-siwak. Mencuci as-siwak. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu insyaallah. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari, haddatsana Anbasah bin Sa'id al-Kufi al-Hasib, haddatsani Katsir an Aisyah annaha qalat kana an-nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastak fayu'tini as-siwaka li aghsilah fa abda'u bihi fa astak thumma aghsiluhu wa adfa'uhu ilaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yastak. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa bersiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa bersiwak, atau ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Fayu'tini siwaka li aghsilah. Maka kemudian beliau memberiku siwak yang beliau kenakan itu untuk aku cuci. Di sini ada beberapa faedah, di antaranya dianjurkan untuk mencuci siwak. Atau kalau siwak itu dikiaskan dengan sikat gigi, maka dianjurkan mencuci sikat gigi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari faedah dari perkataan Aisyah, fayu'tini siwaka li aghsilah, maka Rasulullah SAW memberikan kepadaku siwak tersebut untuk aku cuci. Di sini dalil bahwasanya seorang zaujah atau istri itu sangat pantas untuk berkhidmat terhadap suaminya di jalan Allah Ta'ala, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah kewajiban untuk berkhidmat kepada suami dalam urusan walaupun remeh sekalipun. Jadi khidmah mutlaqah mencakup juga untuk mencuci barang yang dimiliki oleh suami, lebih-lebih jika suami tersebut memerintahkannya. Maka jika ada memang pendapat ulama yang mengatakan bahwa saya berkhidmat kepada suami itu hukumnya sunnah,
secara umum, maka perkataan ini dinilai oleh sebagian ulama lainnya sebagai perkataan yang dhaif. Walaupun memang tidak sedikit ulama yang mensunnahkan khidmat. Tapi yang lebih tepat, wallahu a'lam, yang kita lebih condong kepada pendapat tersebut, bahwasanya berkhidmat kepada suami secara mutlak hukumnya wajib, dan terutama sekali dalam hal-hal yang menyokong ibadah suami. Di antaranya mencuci siwak yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci siwak beliau. Ini hal yang kecil dan remeh, tetapi terdapat pahala besar disebabkan ketaatan kepada suami, lebih-lebih jika suami tersebut adalah Khalilullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini memang dalam madhab Asy-Syafi'i, khidmat seorang istri kepada suami itu bukanlah menjadi kewajiban, melainkan sebatas dianjurkan. Di antara hujjah dan sebab mengapa dalam mazhab Syafi'i dikatakan seperti itu, karena kata para ulama Asy-Syafi'iyah, li'anna al-'aqda yatanawalu al-istimta'a la al-khidmah. Karena akad pernikahan itu berkomposisikan setelahnya istimta', yaitu mendapatkan kenikmatan terutama dari masalah seksual, bukan dari khidmat. Maka khidmat bagi mazhab Syafi'i bukanlah konsekuensi wajib dari akad pernikahan. Tetapi yang wallahu alam lebih tepat, sebagaimana juga dikatakan oleh sebagian ulama dari mazhab Malikiyah, alaiha khidmatu mithliha, yaitu diajukan atas seorang istri untuk berkhidmat kepada suaminya, dan yang lebih tepat mungkin dengan perkataan yaitu khidmat dengan ma'ruf, yaitu sesuai dengan hal yang ma'ruf, imam ma'ruf dari istilah syar'i atau ma'ruf yang dimaksud adalah bagaimana urufnya manusia berlaku sebagai suami atau istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan juga urufnya kaum muslimin dan manusia pada umumnya dari dulu sampai sekarang, yaitu seorang istri berkhidmat dan menolong atau membantu urusan suami di rumah tentu saja. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan wal mar'atu mas'ulatun an baiti ba'liha, yaitu perempuan itu juga bertanggung jawab atas baiti ba'liha wa auladiha, yaitu rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka ini menunjukkan bahwasanya perempuan dilazimkan dan diwajibkan atasnya untuk berkhidmat kepada suami dalam mengurusi rumah suami tersebut. Di antara hal yang merupakan khidmat kepada suami dalam rumah, yaitu menjaga kepemilikan suami dalam rumah tersebut, seperti furniture, ya, perkakas, perabotan, komputer, laptop, dan segala yang dibeli oleh suami, lebih-lebih juga oleh dirinya. Begitu pula dengan masalah kebersihan rumah, menyapu rumah, mengepelnya, dan seterusnya. Maka ini kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri jika tidak ada yang mewakilinya dari pembantu misalnya. Ala kulli hal, hal-hal seperti ini yang menunjang keharmonisan rumah tangga. Maka bagaimana gambarannya jika ternyata sang istri mungkin lebih condong ke mazhab Syafi'i dalam hal ini, kemudian mengatakan bahwa saya berkhidmat di rumah itu hukumnya sunnah, tidak diwajibkan atas saya, kata istri. Kemudian yang mencuci piring siapa? Yang mencuci piring kemudian suami. Maka suamilah sekarang yang berkhidmat kepada istri, dan ini terbalik, jemaah sekalian, para ikhwan dan teman-teman pemirsa Insan TV rahimakumullah. Maka ini terbalik. Yang sahih adalah istri berkhidmat kepada suami, dan di situ terdapat surga. Karena kata Rasulullah SAW, yang mana suamimu adalah surgamu atau nerakamu.
Dan ketika seorang suami memerintahkan sesuatu kepada istrinya selama hal tersebut ma'ruf dan bukan sesuatu yang munkar, maka melaksanakan perintah tersebut menjadi kewajiban atas istri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan ketaatan kepada suaminya. Maka yang sahih adalah seorang istri diwajibkan untuk berkhidmat kepada suami secara mutlak. Dan seorang istri hendaknya mencari figur sebagai uswah hasanah dari perempuan, yaitu para istri Nabi yang senantiasa mereka siap untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka janganlah mengikuti pandangan kaum-kaum feminis dan liberalis dan orang-orang zindiq yang mereka berusaha untuk merobohkan agama Allah, melainkan Allah Ta'ala lah yang akan merobohkan mereka semua. Yang mana mereka berpendapat bahwasanya istri perlu adanya emansipasi sebagai perempuan, dan ibu-ibu rumah tangga mereka perlu karir, keluar rumah untuk bekerja dan membuka auratnya dan juga berikhtilat bersama para lelaki. Ini adalah perkataan para antek-antek syaitan yang semoga Allah Ta'ala merendahkan dan mengkerdilkan mereka dunia dan akhirat. Yang mana teman-teman sekalian rahimakumullah, inilah kerusakan yang tidak sedikit terjadi di sebagian rumah tangga. Kerusakan yang tidak sedikit terjadi di sebagian rumah tangga. Ketika seorang istri digiring keluar untuk bekerja, berkarir, dan ikhtilat kepada laki-laki lain, kemudian anak-anak diasuh oleh siapa? Suami mungkin bergelar S2, istri bergelar S1, namun anak diasuh oleh pembantu dari desa nun jauh di sana. Yang bagaimana tarbiyahnya? Maka tentu ini semua adalah kedurhakaan terhadap anak. Maka jangan heran jika suatu ketika anak tersebut membesar, mental yang kemudian didapat oleh anak tersebut mental pembantu. Mental pembantu yang tidak diwariskan oleh orang tuanya, melainkan diwariskan oleh pembantu. Tidak ditarbiyah oleh orang tuanya. Dan kemudian ketika sudah besar anak tersebut, barulah orang tuanya mencurahkan perasaannya, konsultasi kepada para ustaz. Kenapa? Kok anak saya, kok mereka mentalnya seperti ini? Atau bandel, atau tidak sesuai dengan harapan kami. Maka kita tanyakan kepada ibu-ibu yang seperti itu. Selama ini siapa mendidik? Maka jawabannya kalau tidak A, pembantu, kalau tidak B, ibunya. Dan ibunya tidak membantu apa-apa, melainkan ibunya hanya sekadar donatur. Dan pengasuhnya adalah pembantu. Maka kita tahu bahwasanya ketika donatur mendanai untuk SPP anaknya, sementara yang mentarbiyah adalah pembantu, maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah anak ini menjadi bimbingan dari para pembantu, dan mental kedepannya mental pembantu, bukan mental orang tua yang mendidiknya. Maka di sini perlu tanbih teman-teman sekalian yang sampai detik ini masih melazimkan anak-anaknya untuk dibimbing oleh pembantu yang bukan lulusan manapun, tidak mempunyai ilmu, bahkan akhlaknya pun tidak baik. Maka Anda telah menzalimi anak Anda. Fattaqullah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak insan ini, yang itu akan menjadi mas'ul dan menjadi tanggung jawab Anda di dunia dan juga di akhirat. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Nabi mereka mentarbiyah istri-istri mereka, dan sahabiyat mereka mentarbiyah anak-anak mereka. Dan mereka bukanlah wanita-wanita karir yang meninggalkan anak mereka di kamar, di rumah, kemudian melenggang begitu saja, dan anak-anaknya pun akhirnya disuapi tarbiyah oleh para pembantu. Ini bukan berarti bahwasanya hukum menjadi pembantu rumah tangga itu haram, tidak. Tetapi ada kasus dan ada kasus lainnya. Satu kasus yaitu seorang tua membiarkan anaknya dididik oleh pembantu, dan kasus lain hukum menjadi ajir, yaitu orang yang diamanahi dan disewa jasanya untuk rumah dan membersihkan rumah dan mentanzir rumah. Menjadi pembantu halal insyaallah selama tidak ada perbuatan yang mungkar di dalamnya. Mengantar anak orang misalnya itu tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian orang tua tersebut mentarbiyah anak-anak ini dengan cara via pembantu, maka wallahi merugi sekali, dan dia telah menzalimi anaknya. Orang tua seperti ini untuk diri mereka itu mereka harus ditunjang dengan gelar S1, S2, bahkan doktoral.
Tetapi untuk anaknya, mereka merelakan anaknya dilepas untuk para pembantu. Maka kita melihat kadang-kadang di beberapa pasar, dan saya pernah melihat di beberapa pasar, beberapa anak-anak kucing yang baru lahir dibuang oleh beberapa manusia, dibuang dan mereka dibiarkan di pasar untuk mencari makan sendiri, sementara ibunya dipisahkan dari anak-anak kucing tersebut. Ibunya dibiarkan di rumah dan anak-anaknya dikhawatirkan menyusahkan, maka anak-anaknya pun dibuang ke pasar. Dan di sini saya bisa mempelajari, teman-teman sekalian, dikiaskan oleh logika saya pribadi, yang semoga Allah Ta'ala memaafkan saya, orang-orang tua yang mewakilkan pembantu untuk mentarbiyah anak-anak mereka, maka mereka seperti membuang anak di rumah mereka sendiri. Mereka seperti membahayakan, memberikan dan mentalqinkan racun-racun kepada anak yang kita tidak tahu pembantu itu mentarbiyah mereka seperti apa. Ada kalanya orang tua ini dokter, tapi kemudian pembantunya memberikan jajanan yang tidak benar. Ada kalanya orang tua ini seorang ustadz atau guru agama atau guru, tetapi kemudian yang ditarbiyah oleh pembantunya adalah moral yang bejat, yang tidak benar. Karena pembantu-pembantu ini hasil pungutan dari jalanan, dari kampung-kampung, dari rekomendasi orang-orang yang tidak benar, dan seterusnya. Maka saya mewasiatkan kepada diri saya dan juga siapapun yang menyaksikan tayangan ini, baik langsung maupun rekaman, saya berharap agar Allah Ta'ala membukakan hati kita, agar betul-betul menyayangi anak-anak kita dan tidak mengkhianati anak kita sebelum besarnya, dengan membuat mereka tertarbiyah dengan pembantu-pembantu yang tidak peduli dengan moral, akhlak, agama, apalagi ilmu. Maka bertakwalah kepada Allah sebelum ditanya di hari kiamat nanti. Dan wahai ummahat, ibu-ibu yang bekerja di luar kemudian meninggalkan anak-anaknya, disuapi nasi oleh pembantu dan ditalkin materi-materi yang buruk oleh pembantu, maka saya mewasiatkan kepada Anda agar takut kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada lagi manfaatnya harta, tetapi yang bermanfaat adalah rahmat Allah Ta'ala dan juga amal saleh, yang ketika itu Anda akan ditanya dengan apa Anda membekali anak-anak Anda. Apakah Anda cukup dengan mengatakan saya sudah mendanai anak saya untuk SPP-nya, untuk pakaiannya, untuk rumahnya, lalu mana nafkah batin untuk anak-anak Anda yang seharusnya Anda talqinkan la ilaha illallah, Anda ajarkan Al-Quran, Anda ajarkan agama Islam, Anda ajarkan menutup aurat, namun Anda biarkan kemudian mereka disuapi materi yang buruk dan gizi ilmu yang buruk oleh para pembantu yang Anda tidak ketahui bahwa saya di balik layar itu banyak sekali keburukan, dan di zahirnya Anda melihat seolah-olah semua biasa aja. Namun nanti ketika mereka sudah besar, Anda dengan anak-anak Anda terpisah dengan perbedaan yang begitu jauh. Maka ini bukan ancaman, ini bukan apa-apa, melainkan ini adalah nasihat agar kita tidak menyesal di hari belakang. Kemudian setelah kita mempelajari kalimat tadi, yaitu Rasulullah SAW memberikan siwak tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri beliau untuk dicuci, maka kemudian apa yang terjadi? Fa'abda'u bihi fa'abda'u bihi fa'astak, maka aku memulainya dengan aku bersiwak dengan bekas siwakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada satu hal atau dua hal. Yang pertama, yang kita imani, teman-teman sekalian pemirsa Insan TV, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zat itu berkah. Secara zat itu berkah. Beliau liurnya berkah, keringatnya berkah. Apa-apa yang ada pada dirinya dari jasadnya berkah. Apa yang beliau pakai berkah, dan segala hal berkaitan dengan beliau secara zat itu berkah. Sehingga sebagian sahabat mereka sampai dorong-dorongan dan desak-desakan untuk berwudu dari air-air dari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga sahabat yang meminta kain burdah warna putih yang Rasulullah SAW miliki diberikan oleh seorang ummahat yang menjahitkan untuk Rasulullah SAW, karena burdah tersebut, sahabat tersebut memintanya untuk dijadikan kain kafan ketika wafat nanti. Ini saking para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan secara zat fisiknya. Dan di sini itu yang pertama. Dan kedua,
ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling mengetahui tentang Rasulullah SAW di rumah beliau alaihi salatu wassalam. Dan beliau mengetahui bahwasanya Nabi SAW diberikan oleh Allah Ta'ala keberkahan secara zat. Maka tidak heran jika kemudian kita lihat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bersiwak dengan bekas siwaknya Rasulullah SAW disebabkan berkahnya bekas siwak Rasulullah SAW, berkahnya liur Rasulullah SAW. Namun bagaimana dengan istri-istri kita? Walaupun di sini hukumnya dibolehkan bagi seorang istri untuk sikat gigi dengan bekas sikat gigi suaminya, namun itu bukan merupakan sesuatu yang menjadi sunnah, karena ini khusus untuk Nabi SAW dan para istri beliau atau semisal itu. Adapun kita dibolehkan, tetapi bukan sebagai suatu ibadah, bukan sebagai suatu ibadah. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah aku bersiwak dengan siwak tersebut, thumma aghsiluh, barulah aku kemudian mencuci siwak tersebut. Dan di sini beliau, yaitu ibunda kita Aisyah radhiyallahu an itu mencari untuk mendapatkan keberkahan dari mulutnya atau dari ludahnya Rasulullah SAW yang ada di siwak tersebut. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya menggunakan siwak orang lain itu bukan sesuatu yang makruh, namun juga bukan sesuatu yang dianjurkan. Diperbolehkan, tidak makruh, tapi dengan syarat, dengan izin pemilik dari siwak tersebut atau sikat gigi tersebut, dan juga pemiliknya mengetahui dan meridhoinya. Ya, kenapa begitu? Karena menggunakan barang milik orang lain itu tidak boleh, kecuali jika memang ada keridhaan dari pemiliknya. Ya, keridhaan dari pemiliknya. Dan kemudian setelah beliau radhiyallahu anha mencuci siwak tersebut, wa adfa'uhu ilaih, maka aku pun kemudian mengembalikan siwak tersebut kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan ini merupakan bab ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu saling membantu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Hadis berikutnya, teman-teman sekalian, pemirsa insentif yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hadis berikutnya dari bab 29, bab as-siwaki minal fitrah, bab siwak termasuk dari fitrah. Di hadis 53 akan saya bacakan terlebih dahulu. Haddatsana Yahya bin Ma'in, haddatsana Waqi' an Zakaria bin Abi Zaidah, an Mus'ab bin Shaybah, an Talq bin Habib, an Ibn Zubair, an Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'ashrun min al-fitrah, qass asy-syarib wa i'fa'u al-lihyah was-siwak wal-istinshaq bil-ma' wa qass al-adfar wa ghasl al-barajim wa natf al-ibd wa halq al-'anah wa intiqas al-ma', يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. Hadis ini menyebutkan tentang 10 hal yang termasuk dari fitrah. Hadis ini riwayat Aisyah juga radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 hal yang termasuk dari karakter fitrah. Karakter fitrah yaitu as-sunnah. Yang dikatakan oleh para ulama maksudnya adalah hal-hal ini termasuk sunanul anbiya alaihi wassalatu wassalam, yaitu jalan hidupnya dan apa yang dilakukan oleh keumuman dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada yang mengatakan al-fitrah maknanya ad-din, yaitu asyratun minad-din atau asyrun minal-din, yaitu 10 hal yang tergolong bagian dari agama. Yang pertama qassus syarib. Qassus syarib yaitu mencukur kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. Dan bagi mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Malik rahimahullah, dalam salah satu pendapat Imam Malik rahimahullah berkenaan dengan mencukur kumis, maka maksudnya adalah an yaqussa ma zada minhu hatta tabduwa humratus syafata min tarfiha wa la yahfihi min aslih. Dan ini mazhab jumhur dan juga mazhab Syafi'i, yaitu dia memotong apa yang melebihi bagian mulut bagian atas atau bibir bagian atas, ya,
Dan dikatakan di sini tidak mencukur sampai akarnya. Ini mazhab jumhur. Maka mazhab jumhur tidak merekomendasikan untuk mengeruk kumis. Tetapi dalam riwayat Imam Ahmad, dalam pendapat Imam Ahmad, wa anna haffahu fala ba's wa in qassahu fala ba's. Dia mau mengeruk atau mencukur itu tidak masalah bagi orang yang ingin memendekkan kumisnya, baik mengeruk sampai habis ataupun mencukurnya tidak ada masalah. Tapi memang dalam lafal hadis yaitu di sini adalah qassus syarib, qassus syarib. Namun dalam salah satu riwayat Imam Malik, kata beliau rahimahullah, halqus syarib bid'atun zuharat fin nas, yaitu mencukur habis untuk kumis itu adalah suatu kebid'ahan yang muncul di antara manusia. Ya, dan maka di sini bagi Imam Malik bahwasanya mengeruk ya habis kumis itu kebid'ahan. Walaupun itu salah satu pendapat Imam Malik. Dan wallahu taala alam, saya lebih condong kepada pendapat yang menyatakan apapun selama itu memendekkan tidak ada masalah insyaallah, namun lebih afdal adalah mencukurnya semata, tidak mengeruknya. Namun wallahu alam, sebagian ulama berpendapat tidak masalah dengan mengeruknya. Wallahu alam. Dan memang ibrahnya, kata Ibnu Daqiq Al-Eid, al-aslu fi qassi syawarib wajhan. Dalil atau tujuan dasar dari mencukur kumis itu ada dua sisi. Ya. Sisi pertama adalah mukhalafatul a'ajim, yaitu menyelisihi orang-orang non-Arab. Atau lebih-lebih orang-orang non-Islam, non-Muslim. Sebagaimana kata Nabi SAW, khaliful majus. Selisihilah oleh kalian orang-orang Majusi, karena mereka memanjangkan kumis mereka dan memendekkan atau bahkan mencukur jenggot mereka. Qadarullah, sehingga sekarang banyak sekali orang-orang yang mereka mungkin menginginkan kewibawaan dengan membiarkan kumis begitu panjang dan tebal, lebat, tetapi jenggotnya tidak ada, dan mereka mengira bahwasanya itu adalah kewibawaan. Ya akhi, kewibawaan sejati itu ada pada mengikuti sunnah Nabi SAW. Seseorang ketika dia dipertemukan antara dirinya yang memanjangkan atau membiarkan kumis dengan panjangnya dan hitamnya dan lebatnya tanpa jenggot, kemudian cobalah dia bertemu dengan orang yang mungkin kumisnya pendek namun jenggotnya lebat, maka orang-orang akan menilai siapa yang wibawa karena mengikuti sunnah Nabi SAW, siapa yang berwibawa karena tidak mengikuti siapa-siapa melainkan hawa nafsunya. Maka hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah walaupun dalam urusan bulu kumis dan juga jenggot. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot dan mencukur kumis. Maka jangan dibalik seolah-olah agama kita adalah agama Majusi. Seolah-olah kita merasa tidak cukup dengan agama Allah Ta'ala. Seolah-olah kita pura-pura tidak tahu bahwasanya Rasulullah SAW pun berjenggot. Jangan seperti orang Nasrani, mereka anti terhadap orang-orang berjenggot. Padahal yang konon mereka sembah itu Nabi Isa alaihissalam, digambarkan oleh mereka sendiri bahwasanya dia berjenggot. Jangan seperti sebagian dari pihak yang mana pemimpinnya berjenggot namun mereka anti jenggot. Wallahu taala alam apa yang ingin mereka lakukan di dunia ini. Namun jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat, pemirsa Insan TV rahimakumullah, qassus syarib yaitu mencukur kumis. Wa i'fa'ul lihyah. Ini masalah yang kedua yang ditawarkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam yang termasuk sunan al-fitrah, yaitu i'fa'ul lihyah, yaitu membiarkan jenggot. Makna i'fa yaitu taufir dan at-tark bihaliha. Ya, i'fa'ul lihyah berarti taufirul lihyah wa tarkul lihyah bihalil lihyah. Yani taufirul lihyah, membiarkan, tarkul lihyah bihaliha, membiarkan jenggot dengan keadaannya. Tidak dipotong, tidak dicabut. Dan memotong atau mencabut jenggot itu pada asalnya adalah tradisi orang-orang kafir. Bukankah kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, khaliful musyrikin, atau qala khaliful majus, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin dan orang majusi. Mereka mencukur jenggotnya dan membiarkan kumisnya. Qadarullah, memang itu yang banyak terjadi. Terutama, mohon maaf, bukan berarti pekerjaan murah, tetapi banyak dari supir-supir truk misalnya. Mungkin untuk menjaga wibawa atau apa, kumisnya dipanjangkan, jenggotnya dihilangkan. Ini terbalik. Kalau memang orang tersebut bukan orang muslim,
maka wajar mereka tidak memiliki aturan dalam hal ini. Tapi dalam Islam hal ini diatur oleh Allah Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, la ba'sa bihalqi ma tahta halqihi min al-lihyah. Tidak ada masalah dia untuk mencukur apa yang ada di bagian lehernya dari jenggot, yaitu di bagian lehernya di sini. Di bawah sini tidak ada masalah untuk dia mencukurnya. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan bulu atau rambut yang ada di bawah bibir bawah? Maka dikatakan, sebagian ulama mengatakan itu termasuk lihyah. Namun yang lebih tepat adalah bahwasanya namanya bukan lihyah. Bulu yang ada di bawah bibir ini namanya anfaqah. Dan dia wallahu alam tidak masalah untuk dicukur, sebagaimana yang dilarang untuk dicukur atau diharuskan untuk dibiarkan adalah yang bernama lihyah. Maka yang seperti ini bukanlah lihyah melainkan anfaqah. Wallahu taala a'lam. Kemudian berikutnya wasiwak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siwak. Maka siwak itu termasuk sunan al-fitrah, yaitu sunan al-fitrah, sebagaimana telah kita jelaskan tentang siwak tadi di hadis berikutnya. Kemudian wal istinsyaqu bil ma, yaitu istinsyak dengan air, menghirup air melalui hidung. Maka ini termasuk istinsyak atau dikatakan oleh para ulama sebagai istinsyak bil ma, dan ini merupakan sunan al-fitrah. Kemudian berikutnya waqassul azfar, memotong kuku ya yang menonjol di jemarinya. Ini juga termasuk sunan al-fitrah, yaitu qassul azfar, dan ini termasuk sunan al-fitrah. Ini menjaga kebersihan, lebih-lebih untuk tangan kirinya ketika seseorang beristinja. Khawatirnya kalau dia memiliki kuku yang panjang, maka akan ada najis yang masih menyelip di kukunya, sehingga dikhawatirkan salatnya tidak sah. Kemudian kata Nabi SAW, wa ghaslul barajim. Kalau kita hitung, qastus syarib pertama, i'fal liha kedua, as-siwa ketiga, al-istinsyak bil ma keempat, qastul azfar kelima, maka ghaslul barajim ini adalah yang keenam. Yang dimaksud di sini adalah membasuh barajim, sela-sela jari. Sela-sela jari baik kaki atau tangan itu dibasuh. Ya, dibasuh terutama ketika wudu agar kotoran-kotoran ataupun najis yang ada di sana itu dihilangkan. Kemudian berikutnya wanatful ibt, yaitu mencabut bulu ketiak. Dengan bahasa natf yaitu mencabut. Maka yang lebih tepat untuk bulu ketiak adalah dicabut, bukan dikeruk dan semisal itu. Wallahu taala alam. Wa halqul 'anah, dan mencukur al-'anah. Al-'anah yaitu bulu kemaluan. Ya, bulu kemaluan. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya termasuk dikiaskan atau sama dengan 'anah yaitu asy-sya'r al-mustadir haula halaqatid dubur, yaitu rambut-rambut yang ada di dekat dengan lubang pantat. Itu juga dikatakan oleh sebagian ulama itu dianjurkan untuk dicukur. Tetapi kata Imam Nawawi, hadza gharib, ini sesuatu yang aneh. Yaitu bagi beliau ini sesuatu yang aneh pembahasan seperti ini, yaitu yang dimaksud 'anah pada asalnya adalah yaitu rambut kemaluan depan. Namun kata beliau, lakinnahu la man'a min halqihi. Tetapi untuk bulu di kemaluan belakang, ya, untuk dubur bulu tersebut itu tidak ada larangan untuk menghilangkannya, maka tidak ada masalah, walaupun bukan sebagai penganjuran. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantiqasul ma, dan berikutnya yaitu beristinja dengan air. Ini termasuk sunan al-fitrah, Dari semua ini teman-teman sekalian rahimakumullah, semua bisa kita yang melakukannya atau ada orang yang membantu kita untuk melakukannya, seperti istri atau anak untuk hal-hal yang layak untuk membantu kita di masalah-masalah ini. Contoh mencabut bulu ketiak, kalau misalnya diri sendiri susah, maka boleh dibantu oleh orang lain. Ya, begitu juga dengan beberapa hal. Seperti halqul 'anah, mencukur bulu kemaluan, ini diwartakan oleh para ulama, ya. Dikatakan oleh para ulama,
wa yahnuqu 'anatahu bi nafsihi wa yahrumu an yuliyaha ghayruhu illa zawjatah aw jariyatahu allati tastabihu an-nazar ila 'auratihi wa massiha fayajuzu ma'al karahah. Seseorang untuk mencukur bulu kemaluan harus dirinya sendiri. Haram atasnya untuk mewakilkan selain dirinya untuk mencukurnya kecuali dua pihak. Pertama, zaujah, istri. Dan yang kedua, jariyah. Jariyah itu budak perempuan yang diperbolehkan dia untuk melihat ke auratnya dan menyentuhnya. Maka ini boleh tetapi disertai dengan kemakruhan. Disertai dengan kemakruhan. Maka wallahu ta'ala alam, dikatakan oleh Mus'ab, wa nasitul 'ashira, adapun yang 10 aku lupa. Yang sepertinya dia adalah al-madmadah, yaitu berkumur. Maka berkumur itu termasuk sebagai apa? Sebagai sunan al-fitr. Sebagai sunan al-fitr. Kemudian teman-teman sekalian, hadis berikutnya nomor 54. Haddatsana Musa bin Ismail wa Dawud bin Shabib qala haddatsana Hammad an Ali bin Zaid an Salamah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir qala Musa an abih wa qala Dawud an Ammar bin Yasir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal fitrati al-madmadata wal istinsyaq. Dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna minal fitrati al-madmadata wal istinsyaq. Sesungguhnya di antara fitrah Islam itu adalah berkumur-kumur dan menghirup air melalui hidung ketika wudu. Fadzakara nahwah, dan disebutkan kemudian sesuai dengan hadis yang tadi dari Aisyah radhiyallahu an, walam yadhkur i'fa al-lihyah. Namun dalam hadis Ammar bin Yasir tidak disebutkan fitrah membiarkan jenggot, dan ditambahkan kemudian sebagai pelengkapannya yaitu al-khitan. Di antara sunnah fitrah al-khitan, yang para nabi mereka semua berkhitan. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Taib, ini untuk hadis 54 teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah taala menjadikan itu semua bermanfaat dan sebagai perbekalan kita untuk menjalani kehidupan ini, walaupun kesannya remeh jemaah sekalian, karena banyak sekali agama dan seluruh agama tidak memperhatikan masalah-masalah ini dari wahyu. Jangankan masalah ini, wahyu pun banyak agama yang tidak memilikinya. Jangan pernah menyangka bahwasanya agama seperti Buddha atau Hindu mereka dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. La, mereka musyrikun. Pun kalau misalnya ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasara, mereka memang mempunyai Alkitab, Taurat, Injil, tetapi sudah muharraf, sudah diselewengkan makna dan lafal-lafalnya terutama, yang mana itu tidak bisa menjadi sandaran hukum apapun atas mereka, melainkan mereka diwajibkan untuk memeluk agama Allah yang sebenarnya, yaitu Islam, yang tidak didistorsikan oleh tangan-tangan yang jahat. Walaupun memang ada banyak orang yang berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang benar, dari agama yang hak, tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang bisa memberi makar kepada orang-orang yang memberi makar, dan dia Arhamur Rahimin, dan dia Al-Azizur Rahim, dan izzah dan kemenangan ada pada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita percaya pada Rabb kita Azza wa Jalla dan bertawakal pada Allah dalam urusan ilmu, amal, dan pengajaran serta kesabaran. Mungkin untuk materi kita cukupkan dulu sampai sini. Ya, jika ada pertanyaan bisa kemudian dikirim ke studio melalui telepon atau nomor telepon yang disediakan. Ya, insyaallah taala jika saya memiliki ilmu yang Allah taala titipkan kepada saya untuk menjawabnya, maka semoga Allah mudahkan untuk saya menjawabnya. Jika tidak, maka tentulah asatidzah lain jauh lebih baik dalam menjawab daripada saya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah ini sesi tanya jawab yang saya diamanatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ya, semoga Allah taala memudahkan saya yang fakir ini untuk menjawabnya, dan semoga Allah taala memberikan ketepatan dalam menjawab. Allah taala. Dikatakan di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, bagaimana jika uang pendidikan dari uang riba? Bukan karena sengaja, namun orang tua tidak memiliki uang selain harus meminjam
yang dimana uang tersebut riba? Apakah ilmu yang didapat menjadi berkah atau sebaliknya? Di sini masih belum bisa dipahami 100% dari pertanyaan. Pada asalnya, apa-apa yang berkaitan dengan riba itu tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan riba dari sisi apapun yang Allah taala kehendaki. Wa yurbis shadaqat, justru Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dan menambahkan untuk sedekah. Ini artinya riba itu tidak ada berkah-berkahnya, dan adapun sedekah maka Allah taala akan memberkahi dari arah manapun. Tapi jika uang pendidikan dari uang riba, maksudnya mungkin orang tua tidak memiliki uang lagi, melainkan harus meminjam, di mana uang tersebut riba. Apa maksud uang riba? Apakah dia memang punya bunga ribawi atau apa? Kemudian dari uang yang panas tersebut dia jadikan biaya pendidikan, atau orang tua ini bertransaksi seperti meminjam dana dari bank misalnya, dan di sana ada klausul untuk denda keterlambatan pembayaran hutang per bulan, maka klausul ini klausul ribawi. Namun uang tersebut, sebagian ulama tidak menghukumi uang tersebut sebagai uang yang ribawi. Yang diharamkan sebagai ribanya adalah klausulnya. Adapun yang dipinjam, maka sebagian ulama mengatakan itu tidak tersifati sebagai haram secara zat, melainkan yang diharamkan haram li ghairihi, yaitu haram disebabkan akadnya. Maka ketika haram atau penghukuman haram disebabkan dengan arid, yaitu hal yang lain atau hal yang sifatnya eksternal, maka zat dari benda tersebut tidak haram, yaitu uang tersebut tidak haram. Yang diharamkan adalah perbuatan meminjam tersebut, karena dia sama dengan menyetujui adanya agreement yang haram. Namun tetap, walaupun misal itu berasal dari pinjaman ribawi dan uangnya dihukumi bukanlah uang riba melainkan uang halal, namun transaksinya saja yang bermasalah, maka secara keberkahan itu tetap akan ada efeknya, yakni kurang berkahnya ilmu tersebut. Tapi tidak juga orang tersebut menjadi terlaknat karena hal seperti ini, apalagi anaknya. Ya, ini diharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik dari solusi untuk orang tua ini dan juga anaknya. Ya, kita mendoakan semoga tetap berkah ilmunya, meskipun tentu Allah taala akan memberikan efek atau hukuman sedikit ataupun banyak terhadap hal-hal seperti ini. Dan semoga Allah taala memaafkan beliau dan juga kaum muslimin. Wallahu a'lam. Kemudian ada pesan dari Ibu Ati Maluku. Boleh kalau ruqyah untuk diri sendiri? Boleh, taib. Boleh ruqyah untuk diri sendiri, tidak masalah. Itu yang dilakukan oleh banyak dari para ulama, para salaf kita, dan itu lebih afdal. Tapi ajak orang lain juga, itu meruqyah diri sendiri juga, boleh enggak? Jika mengajak orang lain untuk meruqyah diri kita, artinya meminta orang lain untuk meruqyah diri kita, ini ada beberapa keadaan. Pertama, dan di setiap keadaan ada hukumnya masing-masing. Yang pertama, dia meminta diruqyah karena memang kurang tawakal kepada Allah dan kurang percaya kepada Allah kalau dia baca sendiri. Maka yang seperti ini dikhawatirkan dia masuk ke dalam hadis yang bukan merupakan 70 orang masuk surga tanpa hisab. Dan khawatirnya dengan tidak tawakalnya dia kepada Allah dan bergantungnya pada peruqyah atau makhluk lain, manusia, dikhawatirkan ini masuk ke dalam syirik asghar.
Itu keadaan pertama kalau misalnya apa? Kalau misalnya dia meminta diruqyah karena memang dia bergantung pada peruqyah. Atau keadaan kedua, dalam konteks yang umum, dia tidak bermaksud untuk bergantung pada orang lain, tetapi ya dia sebatas ingin diruqyah saja, ya, tidak ada perasaan apapun, dan dia tahu bahwa dia bergantung pada Allah Ta'ala soal penyembuhan terhadap dirinya. Maka yang seperti ini hukumnya makruh, dan wallahu alam tidak sampai kepada syirik asghar. Hukumnya makruh, tidak masalah insyaallah. Adapun konteks yang ketiga, ketika dia minta diruqyah karena tidak memungkinkan dirinya untuk meruqyah mandiri. Ini juga ada beberapa sebab kemungkinan. Mungkin karena dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka ini disarankan untuk diruqyah oleh orang lain. Atau kemungkinan yang B, dia bisa membaca dengan baik, namun jika dia membacakan untuk dirinya sendiri, maka dia akan merasakan sakit yang sangat sehingga tidak bisa meneruskan bacaan. Yang seperti ini malah justru dia seharusnya minta sama orang lain untuk meruqyah dirinya karena darurat dan tidak memungkinkan dirinya untuk membaca sendiri. Dan ini kasus seperti ini banyak terjadi untuk kasus-kasus sihir, ya, dan kasus-kasus yang orang yang ditempeli oleh jin, oleh dukun-dukun. Yang kadang kalau dia sedikit membaca, maka dia langsung kesambet dan kesurupan. Beda kalau misalnya dia dibacakan, maka itu lebih bermanfaat untuknya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ada pertanyaan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati di Jambi. Ya, terima kasih Bu Lisnawati di Jambi. Pak Ustadz, begini Pak, saya ingin lebih memperkuat iman saya, dan jujur Pak, saya belum bisa hafal bacaan salat duha. Tapi saya mengerjakannya seperti salat biasa. Dibolehkan atau tidak Pak Ustadz? Salat duha seperti salat biasa, Ibu Lisnawati. Salat duha seperti salat biasa, yang mana salat tersebut tidak mengharuskan harus bacaan begini begitu. Dia boleh memilih bacaan apa yang dia inginkan dan apa yang ma tayassara min hifdhihi, yaitu apa yang mudah bagi dia dalam mengucapkan apa yang dia hafal. Dia membaca surat Al-Kafirun, tafaddal. Membaca surat An-Nas, tafaddal. Qul huwallahu ahad, tafaddal. Ya, tidak masalah baginya untuk membaca semua itu insyaallah taala seperti salat biasa, tidak ada masalah insyaallah. Ya, kemudian ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Iwan dari Medan. Mau tanya, jenggot yang mana yang boleh dicukur? Terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan dimulai dari perkataan perbuatan Ibnu Umar. Ya. Jadi sebelum ke sana kita beritahu bahwasanya yang namanya jenggot disebut lihyah, maka itu adalah rambut yang tumbuh di kedua pipi dan sampai dagu ini semua. Begitu juga dengan yang di leher, namun yang di leher diberikan rukhsah. Dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang di leher itu bisa dicukur. Yang di leher, tumbuhnya di leher, bisa dicukur. Ya, dia memang digolongkan lihyah, tapi dia bukanlah lihyah yang ada di muka. Sehingga wallahu alam oleh beliau dibolehkan yang di bagian leher. Adapun di bagian pipi, wallahu alam tidak dibolehkan untuk mencukurnya. Bagaimana dengan di bawah bibir pas? Maka yang lebih tepat wallahu alam adalah dia bernama anfaqah, bukan lihyah. Maka dia tidak apa-apa untuk dicukur atau dikerok. Yang di sini mulai dari pipi ini, maka dia tidak boleh dicukur atau dikerok. Itu. Kemudian pendapat Ibnu Umar, dan beliau melakukan sesuatu ketika melaksanakan ibadah di tanah Mekah, tahallul dengan mengikaskan bahwasanya lihyah termasuk bagian dari kepala. Maka beliau pun bertahlul dengan cara memotong apa yang melebihi batasan genggaman tangan. Tapi ini pun dalam konteks apa? Dalam konteks tahallul setelah umrah atau setelah haji. Bukan dalam semua konteks sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang. Oh, itu lihat aja Ibnu Umar berpendapat seperti itu. Beliau sahabat loh.
dan beliau mencukur jenggotnya. Ia mencukur jenggotnya pun itu diriwayatkan dalam konteks yang khusus, dan itu pun dalam batasan yang seperti ini. Nah, sebagian orang berdalih dengan perbuatan Ibnu Umar, jenggot baru segini kecil, hanya segini, kemudian dia pengen gegayaan dan mencukur jenggot yang masih sedikit itu, dengan dalih dengan perbuatan Ibnu Umar. Tapi dalam hadis lain, Ibnu Umar pun meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan a'ful liha, yaitu biarkanlah jenggot, jangan dipotong. Itu riwayat Ibnu Umar. Tapi perbuatan Ibnu Umar ini adalah ijtihad beliau yang menyelisihi riwayatnya sendiri. Maka kemudian dalam bab usul fikih kita belajar usul fikih, kemudian di sini dikatakan idza khalafa ar-rawi marwiyahu fal marwiyu muqaddam min ra'yi marawihi. Jika misalnya perawi menyelisihi apa yang dia riwayatkan, maka yang lebih didahulukan adalah apa yang dia diriwayatkan daripada apa yang menjadi pendapat dari perawi tersebut. Karena yang diriwayatkan adalah hadis Nabi SAW. Maka perkataan atau perbuatan Nabi lebih didahulukan dibandingkan dengan ijtihad atau pendapat selain dari beliau SAW. Maka dalam hal ini, wallahu alam, yang lebih tepat dan yang sahih adalah bahwasanya dilarang mencukur jenggot secara mutlak, dan tidak untuk merapikan juga secara mutlak. Biarkan jenggot itu tumbuh apa adanya. Dan kalaupun ternyata Allah takdirkan jenggotnya kurang enak dipandang, maka dia silahkan merapikan, tapi tidak dengan cara memotong atau mencukur. Wallahu taala alam. Baik, kemudian ada pertanyaan baru di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latif dari Wonosobo. Iya Pak Latif, jazakumullah khairal jaza. Mau bertanya bagaimana hukumnya kita bekerja di perusahaan retail di mana selain berjualan menerima juga pembayaran angsuran atau kredit motor atau mobil. Untuk masalah ini kalau zahirnya wallahu alam dia ada bagian syubhat dan ada yang tidak bersyubhat. Maka tentu menghilangkan diri dari yang syubhat, melenyapkan diri dan kabur dari hal yang bersyubhat, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li'irdihi. Maka bagaimana orang yang dia meninggalkan syubhat atau menjauhi syubhat, maka faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah berlepas diri untuk agamanya dan juga harga dirinya. Maka sebaiknya memang dia meninggalkan pekerjaan tersebut. Wallahu taala alam. Ustadz, saya mau tanya bagaimana jika setelah salat wajib zikirnya sama-sama dengan suara yang keras? Jika zikirnya sama-sama ini li ajli ta'lim, untuk belajar seperti anak-anak SD, maka hal ini tidak masalah insyaallah untuk anak-anak SD. Untuk belajar supaya mereka hafal. Tapi itu pun sementara saja, tidak seterusnya. Adapun yang terjadi di lapangan, di masjid-masjid, maka yang seperti ini adalah tata cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu ada Al-Fatihah, kemudian imam membaca doa, apakah itu diperbolehkan? Yang seperti ini membaca Al-Fatihah, mengkhususkan membaca Al-Fatihah itu tidak ada anjurannya setelah salat. Setelah salat fardu itu ada sunnahnya. Yang ada adalah dia silahkan membaca ayat kursi, tafadhal. Atau qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Adapun mengkhususkan membaca Al-Fatihah maka membutuhkan dalil khusus untuk hal tersebut, yaitu untuk hal setelah salat. Maka yang seperti ini tidak ada syariatnya. Kemudian doa bersama, yaitu imam atau pendoa mengucapkan lantunan doa, kemudian orang-orang mengamini tanpa mereka mengetahui apa yang didoakan. Maka ini semua termasuk hal yang tidak ada syariatnya dan tidak perlu diikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, di sini karena waktu kita sangat terbatas, teman-teman sekalian, ya, dan juga kita ada jadwal khutbah karena ini hari Jumat, jadi kami belum bisa untuk menanggapi beberapa pertanyaan berikutnya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa bertemu lagi di pekan depan di hari Jumat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan apa yang kita ucapkan
menjadi hujjah terhadap kita, pembela kita, tidak menjadi musuh kita di hari kiamat nanti. Semoga Allah Ta'ala berkati ilmu anda dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.